Dan mengantisipasi melonjaknya penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo mewacanakan adanya pengurangan jumlah cuti bersama di Natal dan Tahun Baru yang disambung dengan cuti bersama Idul Fitri. Sejauh mana rencana ini telah dibahas, kita terhubung dengan tenaga ahli utama Kedeputian 3 Bidang Perekonomian KSP, Edi Priyono. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Oke Pak Edi, kan sebelumnya ada kesepakatan di 3 menteri libur nanti dimulai pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 1 Januari. Tapi kemudian keluar wacana dari Presiden bahwa hari libur harusnya dikurangi. Apa pertimbangannya Pak? Ya, ini secara umum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk selalu mengevaluasi kebijakannya ya, termasuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek seperti ini. Jadi tadinya itu kan kita ada libur Idul Fitri dan cuti bersamanya itu kan tidak diberikan sepanjang biasanya ya. Nah, sehingga waktu itu digeser ke akhir tahun gitu sebagai perpanjangan dari libur dan cuti bersama menjelang Natal. Nah, itu sebenarnya yang akan ditinjau kembali. Kalau libur dan cuti bersamanya yang sekitar hari Natal sih menurut saya bukan itu persoalannya ya. Persoalannya adalah yang 28 sampai 31 itu yang diwacanakan untuk ditinjau kembali karena kita mengevaluasi. Pertama adalah sebenarnya kan cuti bersama itu kan digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong konsumsi untuk ikut berperan dalam pemulihan ekonomi. Iya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ternyata dampaknya terhadap konsumsi juga tidak terlalu besar gitu. Jadi saya bisa mengerti karena kalau kita lihat even di data mobilitas masyarakat, memang ketika libur panjang itu naik tajam ya, tapi habis itu turun tajam juga gitu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya juga tidak terlalu besar. Itu dari sisi konsumsi, belum dari sisi produksi ya. Karena orang libur panjang itu kan berarti dia tidak bekerja kan. Nah, produktivitas di kantor juga berkurang. Meskipun kalau cuti bersama itu kan hanya untuk instansi pemerintah ya, yang swasta kan fakultatif atau pilihan. Tetapi tetap saja bahwa dampaknya terhadap produksi juga negatif gitu. Nah, plus pertimbangan COVID yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani gitu kan. Ada risiko lonjakan kasus sementara benefit yang diharapkan yaitu peningkatan konsumsi tidak terlalu besar. Sehingga ini saya kira permintaan Presiden sudah dalam waktu dekat akan diambil keputusan. Sampai sekarang sih belum diputuskan, Mbak. Oke, artinya pertimbangan ini dilihat bahwa kalau kita berkaca ke pengalaman sebelumnya kan juga ada tuh libur panjang begitu. Artinya lonjakan positif COVID-19 itu jauh lebih beresiko ketimbang kita ngarepin yang namanya peningkatan konsumsi ya Pak Edi? Ya, betul. Ini kan bagian dari komitmen pemerintah khususnya Bapak Presiden bahwa penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ini harus berjalan seiring. Kita tidak bisa mengorbankan salah satu. Kita nggak mau hanya untuk peningkatan konsumsi yang sedikit, yang tidak signifikan. Kita menanggung risiko yang sangat besar dalam lonjakan kasus kan. Ini kan akan menimbulkan kerugian bagi keseluruhan. Dan kalau tadi sudah disampaikan ya, kalau kasusnya membesar kan juga perekonomian terganggu lagi. Nanti pengetatan PSBB lagi, ruginya lebih banyak lagi gitu. Oke, Pak Edi, tapi kan itu Kementerian Perhubungan itu mengatakan bahwa akan tetap diterapkan protokol kesehatan ketat begitu. Apakah ini pemerintah tidak yakin akan dijalankan, akan efektif meredam penyebaran COVID-19? Ya, itu tidak bisa ditawar ya. Kalau protokol kesehatan tuh mau apapun kondisinya sekarang itu nggak bisa ditawar ya. Nah, bukan masalah tidak mampu mengontrol ya, tetapi kan kenyataannya memang tidak bisa kalau semuanya itu mengandalkan pengawasan dari pemerintah gitu. Nggak bisa, memang seperti kita harus kerjasama semua pihak dari pemerintah, masyarakat dan juga pelaku usaha gitu ya. Jadi ini persoalan risiko saja sih saya kira. Oke, Pak Edi, kalau ini sudah diwacanakan oleh pemerintah, keseriusannya sudah jelas terlihat karena tidak ingin ada penyebaran COVID-19 terlalu masif begitu. Nah, apakah ini sudah didiskusikan juga dengan pelaku usaha yang biasanya kan nunggu akan cuan di akhir tahun, pelaku usaha seperti transportasi, kemudian punya hotel, tempat wisata, gimana tuh Pak Edi? Sudah ya, dan kita mendengar dengan serius ya, ada keluhan dari teman-teman pelaku usaha perhotelan memang ya, karena mereka tadinya berharap tingkat hunian hotelnya itu akan jauh membaik. Tapi saya kira begini, kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, saya selalu amati Google Mobility itu ya, indeks ya. Itu kan bukan berarti liburnya dihilangkan, cuman dikurangi gitu ya. Meskipun liburnya dikurangi, itu Google Mobility Index menunjukkan bahwa
hunian hotel meningkat meskipun memang tidak sebesar kalau liburnya panjang seperti yang direncanakan semula. Jadi tetap naik itu hunian hotel. Jadi memang tidak sebesar yang diharapkan sebelumnya, tetapi saya berharap bahwa hunian hotel tidak kemudian menjadi sepi banget. Tetap ada karena liburnya kan juga at least kan Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan kan cuti bersama kan 24-nya juga bisa diambil gitu. Jadi ini sudah cukup panjang gitu. Jadi bukan dihilangkan, cuman dikurangi aja gitu. Oke, dan belum ketuk palu, kita masih akan menunggu nanti hasilnya, begitu ya Pak Edi. Yang jelas, meski tadi disebutkan pelaku usaha tampaknya juga agak sedikit kecewa, tapi bagaimanapun kita tunggu nanti keputusannya kalau memang tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran virus corona, dan yang jelas juga tidak mengharapkan konsumsi yang katanya tidak begitu signifikan tahun ini. Terima kasih Pak Edi telah bergabung di Berita Utama, selamat malam.